pertemuan keempat stereokimia ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dalam video ini akan menyelesaikan peristilahan dalam stereokimia statik, dan nanti di video selanjutnya akan memulai bab baru, yaitu stereodeskriptor atau deskriptor stereokimia hingga UTS nanti. Di bagian keempat dari peristilahan stereokimia statik ini, kita akan mempelajari 3 istilah, yaitu topisitas, prokiralitas, dan stereodeskriptor. Topisitas itu sebenarnya membentuk gambaran hubungan stereokimia di antara dua atom atau gugus tertentu. Mungkin saja kedua atom atau gugus tersebut homotopik atau heterotopik. Dikatakan homotopik apabila atom atau gugus itu satu sama lain terhubung oleh sumbu rotasi lipat 2, lipat 3, dan seterusnya. Dan ini dicirikan oleh atom-atomnya itu ekuivalen secara kimia. Biasanya kita akan lebih mudah memahami definisi yang kedua ini, yaitu ekuivalen secara kimia. Sementara yang atas ini biasanya tidak selalu mudah kita bayangkan dalam struktur, kecuali Anda yang memang 3 dimensinya baik. Nah, ekuivalen secara kimia artinya kalau kita ganti salah satu dari pasangan atom atau gugus tersebut dengan atom lain, maka akan menghasilkan senyawa yang identik dengan jika yang diganti adalah atom yang lainnya. Jadi sepasang atom itu yang mana saja yang diganti, senyawa hasil penggantiannya akan identik. Contohnya, kalau kita punya siklopentana, 10 atom H pada siklopentana semuanya ekuivalen. Karena hidrogen manapun dari 10 atom itu kalau kita ganti dengan Br misalnya, hasilnya akan sama, yaitu bromo, siklopentana, dan akiral. Ciri khas homotopik ini adalah kalau atom atau gugus diganti, maka produk penggantiannya akiral, dan itu yang menyebabkan identik produknya. Contoh lainnya adalah ada 1, 2 dikloroetana. Kita tahu mengganti H yang manapun di CH2 yang ini maupun CH2 yang ini akan menghasilkan senyawa yang sama. Misalnya kalau kita ganti menjadi Br, maka kita akan dapatkan senyawanya itu adalah 1 bromo, 1, 2 dikloroetana. Hidrogen manapun yang kita ganti. Demikian pula kalau Cl dan Cl ini juga adalah ekuivalen secara kimia, karena Cl manapun yang kita ganti, misalnya Cl ini kita ganti dengan Br, atau Cl yang ini kita ganti dengan Br, hasilnya sama, yaitu 1 bromo, 2 kloroetana. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa topisitas bisa berlaku pada atom selain H, karena topisitas ini biasanya populer saat mempelajari NMR proton, sehingga dianggap bahwa topisitas itu berhubungan dengan atom-atom H saja, padahal atom-atom selain H juga memiliki hubungan topisitas. Nah, lalu apa itu heterotopik atau stereoheterotopik? Di sini cirinya adalah atom atau gugus yang sama, tapi dalam lingkungan stereokimia yang tidak setara. Lingkungan stereokimia ini bisa nantinya enantiotopik atau diastereotopik. Dikatakan enantiotopik jika misalnya kita punya sepasang hidrogen, sepasang H, kita ganti H yang satu akan menghasilkan enantiomer dari jika kalau kita mengganti H yang lainnya. Demikian pula diastereotopik itu artinya kalau kita ganti H yang satu, maka akan menghasilkan diastereomer dari kalau kita ganti H yang lain dengan atom selain H. Akan lebih jelas menggunakan contoh, kalau kita memiliki propan 1-ol dan propan 1,2-diol, propana 1,2-diol, maka kita lihat bahwa propan 1-ol di sini 2H pada gugus metilena itu akan heterotopik, dalam hal ini enantiotopik. Kenapa? Karena jika H yang depan kita ganti dengan Br, kita dapatkan konfigurasinya menjadi R. Sementara jika H yang belakang diganti dengan Br, maka kita dapatkan konfigurasinya S.
Jadi penggantian salah satu dari sepasang H akan menghasilkan salah satu dari sepasang enantiomer. Itulah yang dimaksud dengan enantiotopik. Tentu saja kita juga bisa menyebut kedua proton di CH2 yang ini juga adalah bersifat enantiotopik. Namun di sini saya hanya menggambarkan untuk yang C2 ini. Nah, sementara kalau di propana 1,2 diol, sudah terdapat sebuah pusat stereogenik di sini. Maka kalau kita meninjau metilena di sini, misalkan saja di sini sudah R, maka kalau H ini di depan kita ganti jadi BR, kita kan akan dapatkan konfigurasi di sini adalah R, tapi kalau H yang belakang kita ganti BR, kita dapatkan konfigurasinya S. R dan S di sini tapi harus dipasangkan dengan yang di sini yang tadi sudah ditetapkan R misalnya. Maka yang kita dapatkan adalah kalau H yang depan diganti BR, kita peroleh RR. Atau lebih tepatnya kalau dari ini atom nomor 1, jadi 1R, 2R. Tapi kalau kita ganti H yang belakang menjadi 1S, 2R. Jadi yang dihasilkan bukan sepasang bayangan cermin, melainkan sepasang diastereomer. Makanya kedua H ini disebut diastereotopik. Biasanya enantiotopik dan diastereotopik ini dibahas dalam kajian NMR. Kenapa? Karena kalau proton-proton yang enantiotopik, kedua proton ini akan menghasilkan satu sinyal. Tetapi jika dia stereotopik, maka kedua proton ini akan menghasilkan dua sinyal berbeda. Jadi satu proton, satu sinyal. Karena keduanya menjadi berbeda sinyal. Kita ulang lagi, enantiotopik. Jadi enantiotopik itu cirinya kalau secara simetri memiliki unsur simetri jenis kedua, bisa bidang cermin, pusat inversi, atau sumber rotasi refleksi. Namun yang lebih mudah dipahami adalah tadi, kalau mengganti salah satu dari pasangan gugus enantiotopik, seperti tadi 2H pada propan 1-ol, maka akan membentuk salah satu dari pasangan enantiomer. Contohnya, contoh lain kita berikan kalau kita punya asam propanoat dan 1,2-dikloro 2-metil propana. Di sini yang kiri adalah asam propanoat. Nah, pada asam propanoat ini kita bisa lihat bahwa H yang depan kalau diganti BR akan menghasilkan R. Sementara H yang belakang akan menggantikan S. Akan menghasilkan S. Maka kedua H ini merupakan berhubungan secara enantiotopik. Contoh yang menarik di sini ada 1,2-dikloro 2-metil propana. Di sini metilnya yang bersifat enantiotopik. Jadi misalnya kalau CH3 ini kita ganti dengan satu atom, misalnya kalau kita ganti BR, CH3-nya kita ganti BR, maka kita dapatkan konfigurasinya itu adalah S. Tapi kalau CH3 yang belakang yang kita ganti dengan BR, kita dapatkan konfigurasinya R. Jadi enantiotopik di sini juga bisa terjadi pada gugus metil. Di slide sebelumnya kita tunjukkan berlaku juga pada gugus kloro. Jadi tidak hanya pada atom hidrogen saja. Dia stereotopik, kalau dalam bahasa simetrinya, secara konstitusi ekivalen dan tidak berhubungan simetri. Tapi akan lebih mudah dipahami dari cara penggantian. Jadi penggantian salah satu dari pasangan gugus diastereotopik akan menghasilkan salah satu dari sepasang diastereomer. Contohnya, jadi kalau kita punya S2-butanol yang atas, S2-butanol, kita sudah punya satu pusat stereogenik di nomor 2 yang konfigurasinya S. Nah, CH2 di sini, hidrogennya bisa memberikan konfigurasi R yang satu, konfigurasi S yang lain, tapi karena digabung dengan 2S di sini, maka hasilnya adalah 2S3R atau 2S3S. Maka dihasilkan sepasang diastereomer, bukan sepasang enantiomer. Maka CH2 di sini, kedua protonnya itu adalah diastereotopik.
Nah, itu terjadi karena sudah ada pusat stereogenik lain dalam molekul tersebut. Nah, dia stereotopik juga bisa terjadi ketika molekul itu awalnya belum memiliki pusat stereogenik. Seperti misalnya asam sitrat. Kita lihat di sini asam sitrat, di sini mengikat 2H, sini mengikat 2H, bukan chiral makanya. Di sini pun mengikat dua gugus sama, ke sebelah sini CH2CO2H, ke sebelah sini juga CH2CO2H. Maka asam sitrat itu sesungguhnya akiral. Tetapi begitu kita ganti salah satu proton metilena yang ini misalnya, kita juga bisa melakukannya pada metilena yang sini, saya pakai yang kanan, bukan yang kiri. Misalnya kalau kita ganti H yang depan di sini dengan BR, maka begitu satu ini berganti BR, seketika terbentuk dua buah pusat stereogenik, yaitu di tempat dia terikat, dan juga yang semula di sini belum chiral, sekarang menjadi chiral karena H di sini diganti oleh BR. Jadi penggantian satu atom langsung berimbas pada pembentukan dua buah pusat stereogenik. Ini juga akan menghasilkan sepasang diastereomer ketika H yang ini diganti, merupakan diastereomer dari ketika H yang ini diganti. Maka proton-proton CH2 pada asam sitrat itu semua dikatakan diastereotopik. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita punya proton yang homotopik, maka HA dan HB misalnya, kalau HA kita ganti dengan atom lain, yaitu A, atau HB yang kita ganti dengan A, maka kita dapatkan dua buah produk yang identik atau tidak chiral apabila kedua proton ini homotopik. Contohnya di sini dua metil ini dua-duanya adalah homotopik atau identik. Sementara kalau enantiotopik artinya kalau HA saya ganti dengan A, dengan kalau HB saya ganti dengan A pada senyawa ini, akan saya peroleh sepasang enantiomer. Contohnya adalah 2H ini merupakan proton-proton yang enantiotopik. Silahkan dicoba sendiri memahami kenapa ini enantiotopik, mana yang menghasilkan R, mana yang menghasilkan S, seperti yang sudah saya contohkan di slide-slide sebelumnya. Nah, ini adalah kalau dia stereotopik dapat terjadi ketika atom ini, misalnya atom Y ini, sudah mengandung stereoisomer. Jadi di sini sudah ada stereoisomer. Jadi karena sudah ada pusat stereogenik di tempat lain dari molekul, maka otomatis ketika terbentuk pusat stereogenik baru akan menjadi sepasang diastereomer. Seperti kalau dua proton ini diganti, ini adalah proton diastereotopik, ini adalah metil yang diastereotopik. Silahkan juga Anda coba sendiri memahami kenapa ini disebut diastereotopik. Dan diastereotopik jenis yang kedua, yang tadi sudah dicontohkan pada asam sitrat, yaitu ketika awalnya tidak ada pusat stereogenik sama sekali, tapi begitu si HA kita ganti dengan A, langsung seketika terbentuk dua buah pusat stereogenik, karena yang tengah yang semula akiral, sekarang menjadi chiral karena ini diganti dengan atom A. Nah, sehingga terbentuk sepasang diastereomer. Contohnya pada senyawa ini, proton-proton di gugus metilena ini dan di gugus metilena ini adalah bersifat diastereotopik. Baik, itu adalah bahasan mengenai topisitas, homotopik, heterotopik, enantiotopik, diastereotopik. Dan itu ada kaitannya dengan pembahasan kedua tentang prokiralitas. Seperti provitamin, belum menjadi vitamin, baru calon vitamin. Prokiralitas juga belum chiral, tetapi punya potensi menjadi chiral. Nah, ketika apa dia bisa menjadi chiral? Ketika atom atau gugus itu salah satunya diganti dengan atom lain. Maka dituliskan di sini atom atau gugus yang heterotopik. Tentu kalau homotopik tidak menghasilkan yang chiral, dia menghasilkan akiral, maka tidak kita bahas di sini. Hanya kalau dia heterotopik, bisa enantiotopik atau diastereotopik, maka atom itu otomatis akan prokiral. Karena penggantian salah satu atom atau gugus tersebut menghasilkan kiralitas yang baru.
Jika kita ganti dan menghasilkan konfigurasi R, disebutnya atom awal tadi adalah pro-R. Tapi kalau menghasilkan konfigurasi S setelah penggantian, maka atom awal disebut dengan pro-S. Kita lihat contoh berikut. Tadi kita sudah mengambil contoh ini sebetulnya, yaitu asam propanoat. Tapi kita akan coba telah lebih lanjut. Kalau ini kita namai Ha, yang depan, yang belakang kita namai Hb. Maka kalau saya melakukan penggantian Ha dengan Br, kita dapatkan konfigurasi R. Sementara kalau Hb yang kita ganti dengan Br, kita dapatkan konfigurasinya S. Maka Ha yang kalau diganti Br menghasilkan konfigurasi R, kita sebut pro-R. Sementara Hb kita sebut sebagai pro-S. Ralat sedikit, pro ini seharusnya dicetak miring. Contoh lain, tadi kita ambil contoh ada S2-butanol. Nah, ini saya gambarkan S2-butanol dalam bentuk proyeksi Fischer. Maka kita lihat proton metilena di sini juga adalah suatu prokiral. Dia belum kiral, tapi akan menjadi kiral kalau diganti dengan atom lain. Nah, di sini misalkan Ha yang kiri, Hb yang kanan. Kalau Ha kita ganti dengan Br, maka kita dapatkan konfigurasi di bawah ini menjadi 3S, sehingga secara keseluruhan dia menjadi 2S, 3S. Tapi kalau Hb yang kita ganti dengan Br, akan dihasilkan 2S, 3R. Karena penggantian Ha menghasilkan konfigurasi S di sini, sementara Hb menggantikan konfigurasi R di nomor 3 ini, maka kita sebut Ha itu adalah pro-S, sementara Hb itu adalah pro-R. Kembali ralat bahwa pro ini dicetak miring. Oke, jadi mudah-mudahan Anda paham ya, bahwa hubungan topisitas dan prokiralitas adalah kalau suatu kategori, suatu pasangan atom atau gugus itu kategorinya homotopik, maka pasti dia akiral atau identik hasil akhirnya. Tapi begitu dia heterotopik, maka dia pasti akan prokiral. Karena dia akan membentuk kiralitas ketika salah satu dari pasangan tadi diganti. Hasilnya bisa berupa enantiomer, maka dia disebut enantiotopik, atau hasilnya diastereomer, dia disebut diastereotopik. Yang manapun itu, prokiralitasnya ada dua macam, ada pro-R kalau penggantian atom itu menghasilkan konfigurasi R, atau pro-S kalau penggantian atom itu menghasilkan konfigurasi S. Prokiralitas tidak hanya terjadi pada sistem tetrahedral. Prokiralitas juga dikenal pada sistem trigonal planar atau ikatan rangkap jika adisi atom atau gugus akiral pada ikatan rangkap tersebut akan membentuk kiralitas baru. Nah, di sini dikenal ada istilah muka atau permukaan Re dan muka Si. Jadi, salah satu muka pada sistem trigonal atau trigonal segitiga datar itu akan dinamai Re jika prioritas chip ligan-ligan pada sistem itu tersusun searah jarum jam. Nah, muka lawannya atau muka sebaliknya dinamakan Si. Berikut ini kita coba melihat senyawa butanol. Anda lihat ini adalah karbon sp2 dan ini adalah bidang trigonal planarnya. Nah, salah satu muka dari trigonal planar ini adalah apa yang Anda lihat ini. Sementara muka lawannya ada di balik kertas ini. Jadi kalau kita melihat dari belakang slide ini. Nah, kalau muka yang sedang kita lihat ini diurutkan aturan chip di sekitar CSP2-nya, kita bisa lihat prioritas tertinggi ada di O. Kemudian di CH2 etil. Lalu metil. Sehingga kita lihat dari O ke sini ke sana itu adalah pergerakan searah dengan jarum jam. Maka muka yang tampak ini, yang dilihat dari depan ini, disebut dengan muka Re. Sementara
muka di sisi sebaliknya, kalau kita melihat dari belakang slide ini, itu adalah muka C. Jika sekarang kita masukkan suatu gugus atau atom akiral, kita adisi senyawa karbonil itu, misal dan kita lakukan adisi itu pada muka Re, artinya kita adisi dari arah depan, misalnya dengan metanol untuk membentuk suatu hemiasetal, atau di sini bukan hemiasetal tapi hemiketal karena berasal dari keton. Nah, maka kita dapatkan di sini konfigurasinya R. Tapi bukan berarti bahwa karena dia mukare, terus produk adisinya R. Karena itu semua bergantung pada apakah gugus kiral yang masuk itu prioritasnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada ligan-ligan yang sudah lebih dulu ada. Sebagai contoh, kalau yang kita adisikan adalah sianida, kita masukkan di arah depan, maka konfigurasi yang didapat adalah S. Jadi mukare atau mukasi tidak berhubungan dengan apakah produknya R atau S. Mukare hanya melihat urutan ligan-ligan pada substrat trigonal planar awalnya. Jika searah jarum jam mukare, maka muka sebaliknya adalah muka C. Dalam kasus ini, karbon sp2 ini membentuk enantiomer ketika diadisi. Bisa juga adisi itu menghasilkan diastereomer, yaitu jika senyawa karbonil awalnya atau substrat trigonal planar awalnya sudah memiliki pusat stereogenik di sini. Misalnya pada senyawa ini. Nah, kalau senyawa ini kita urutkan, maka dari sisi depan, oksigen yang paling tinggi, lalu ini, lalu CH3. Maka juga kita dapatkan depan itu adalah mukare. Sementara belakang adalah mukasi. Nah, sekarang kalau misalnya, kalau tadi kita bedakan nuklofili penyerangnya yang mengadisi. Kalau sekarang kita samakan, sama-sama sianida yang menyerang ke sini, tapi pertama serangan dari mukare. Nah, ketika saya mengadisi sianida dari mukare, maka saya akan dapat di nomor 2 ini menjadi 2S. Sementara nomor 3 dari awal tadi sudah 3S. Maka konfigurasinya 2S, 3S. Tapi kalau saya masukkan juga sianida, tapi dari mukasi, maka akan saya dapatkan di sini menjadi 2R. Sementara 3S tidak terpengaruh. Sehingga kita dapatkan di sini sepasang dia stereomer. Jadi produknya bisa sepasang enantiomer, bisa sepasang diastereomer, tergantung apakah sudah ada stereoisomer, apakah sudah ada pusat stereogenik lain sebelumnya. Juga dikenal istilah Pro-E dan Pro-Z. Jika kita memiliki sistem A, B, C rangkap 2C, C2. Maksudnya, karbon rangkap yang satu mengikat dua gugus berbeda, sementara karbon yang satu lagi mengikat dua gugus yang sama. Jadi di sini ada C terikat secara geminal pada karbon ini. Maka kita bisa terapkan aturan penggantian serupa pada saat menentukan Pro-R atau Pro-S. Penggantian salah satu dari sepasang C ini dengan atom yang berprioritas C lebih besar dari C. Dan ada yang tertinggal sedikit saat membahas Pro-R dan Pro-S, yaitu atom yang menggantikan pada uji penggantian itu haruslah atom yang berprioritas chip lebih tinggi daripada yang digantikan. Misalnya ketika ada sepasang hidrogen, pasang H, maka H-nya kita ganti dengan Br. Itu boleh, karena Br memiliki prioritas chip lebih tinggi daripada H. Nah, dalam kasus Pro-E, Pro-Z sini, penggantian itu akan menghasilkan salah satu dari sepasang isomer EZ, makanya Pro-E, Pro-Z. Nah, contoh di sini, kita memiliki di sini CH3 dan CH2Br. Dan kita tahu prioritasnya lebih tinggi CH2Br. Di karbon satunya lagi ada Cl dan Cl. Nah, kalau misalnya Cl ini kita ganti dengan prioritas yang lebih tinggi dari Cl, yaitu misalnya kita ganti dengan I,
maka kita akan dapat di sini itu akan tinggi prioritasnya. Nah, karena tinggi prioritasnya dibandingkan dengan CH2Br sesisi. Maka kalau ini namanya Pro Z, yang ini namanya Pro E otomatis karena dia akan berseberangan dengan CH2Br. Nah, berikut ini terdapat soal latihan nomor 1 untuk menjelaskan topisitas dari R2-bromopentan 3 on. Sementara nomor 2 itu Anda diminta menunjukkan mana saja yang merupakan Pro R dan Pro S pada setiap senyawa berikut. Mungkin hanya ada 1 pasang, mungkin ada 2 pasang, mungkin ada 3 pasang di dalam setiap senyawa ini. Nah, bagi kalian yang telah menyimak video ini lebih awal, sebelum kuliah pada hari Senin, maka sebagai reward-nya adalah kalian mengetahui bahwa saya akan menugasi kalian mengerjakan 2 soal ini. Dan jika kalian mengumpulkannya melalui WA ke saya, tapi tidak di dalam grup, tapi langsung japri ke WA saya, sebelum hari Senin, jadi paling lambat hari Minggu pukul 23.59, maka kalian akan diganjar dengan nilai UTS plus 5. Bonus ini hanya berlaku bagi mereka yang telah menonton video ini lebih awal dan tidak menjelang kuliah dimulai. Selamat bagi kalian yang mendengarkan pengumuman rahasia ini. Selamat bekerja. Istilah terakhir yang akan kita pelajari terkait dengan stereokimia statik adalah stereodeskriptor atau deskriptor stereokimia. Istilah deskriptor menunjukkan awalan untuk menentukan konfigurasi mutlak atau relatif atau konformasi dari suatu stereoisomer. Sebenarnya hal ini sudah familiar dengan Anda dan sudah sering kita gunakan di sepanjang perkuliahan, yaitu ada awalan R dan S, D dan L, cis trans, R kecil, S kecil pada pusat pseudoasimetrik, alfa dan beta pada anomer. Lalu yang baru saja kita pelajari ada Pro R, Pro S, muka Re, dan muka C. Juga kita kenal ada EZ untuk menggambarkan trans dan cis pada suatu alkena. Ada sisoid, transoid yang sama dengan S-cis, sigma cis, atau S-trans, sigma trans. Itu struktur yang kita kenal pada saat mempelajari reaksi Diels-Alder. Lalu ada gem atau geminal jika 2 gugus melekat di atom yang sama, jadi 1,1. Sementara fik atau visinal jika melekat di atom yang bersebelahan atau 1,2. Misalnya di sini kalau kita BR dan BR di sini terikat di atom yang sama, maka kita katakan ini adalah 1,1 di bromo. Artinya kedua bromo ini geminal. Sementara ini adalah 1,2 diol. Artinya ini adalah diol yang visinal. Nah, ini adalah ilustrasi seperti apa cis dan trans yang bisa dijumpai pada alkena atau pada suatu sistem siklik, baik siklik yang biasa maupun sistem bisiklik yang kita kenal sudah pernah kita pelajari sebagai dekalin. Bedanya cis dan trans dengan S-cis dan S-trans adalah sebagai berikut. Jadi kalau cis, kita merujuk pada ikatan rangkapnya. Kalau gugus yang diikat di sesisi, namanya cis. Kalau gugus yang diikat berlawanan sisi, namanya trans. Tapi kalau S-cis dan S-trans, kita berpatokan pada ikatan sigma, ikatan tunggal yang diapit oleh 2 ikatan rangkap terkonjugasi. Jika kedua ikatan rangkap itu saling cis, maka ikatan tunggalnya disebut sigma cis. Tapi jika kedua ikatan rangkap terkonjugasi itu saling trans, maka ikatan tunggal yang di tengah kita sebut S trans. Di bawah ini saya mencoba memberikan beberapa latihan penentuan E dan Z, karena sepanjang slide ini kita banyak berfokus pada konfigurasi R dan S dan belum pernah membahas untuk E dan Z. Kita coba
Untuk contoh yang pertama ini, kita fokus pada C rangkap di sini dan C rangkap di sini. Maka kita ketahui di C yang sebelah kiri, dia mengikat CO2H dan CH2Cl. CO2H ada satu rangkap 2O dan sebuah O. Artinya ada 3 O yang diikat di sini oleh C. Sementara di C di sini ada 2H dan sebuah Cl. Namun seperti kita ketahui prioritas chip ditentukan oleh urutan nomor atom. Maka CH2Cl lebih tinggi prioritasnya daripada CO2H. Meskipun di sini 2H1Cl, di sini 3O, tapi 3O kalah oleh sebuah Cl. Maka inilah gugus dengan prioritas yang lebih tinggi di karbon rangkap yang sebelah kiri. Sementara untuk yang sebelah kanan ada Br dan ada H yang tidak dituliskan. Kita tahu Br akan lebih tinggi prioritasnya daripada H. Sehingga Br dan CH2Cl ini posisinya saling berlawanan sisi, atau kita lambangkan dengan E, entgegen. Atau secara lengkap nama IUPAC-nya adalah asam E3-bromo 2-klorometil propenoat atau akrilat. Contoh kedua, kita lihat di sini ada 2 buah ikatan rangkap. Namun, ikatan rangkap yang sebelah kiri tidak memenuhi kriteria isomer cis dan trans, atau yang otomatis juga tidak bisa dinamai E dan Z. Mengapa? Karena salah satu atom karbonnya mengikat 2 gugus geminal, yaitu CH3 dan CH3 yang sama. Maka, kita tidak menyebut E atau Z untuk rangkap ini. Kita akan menentukan E dan Z untuk ikatan rangkap yang tengah ini. Untuk yang sebelah kiri, kita bisa dengan mudah menentukan karena ke bawah ini ada alkil, sementara ke atas adalah hidrogen, maka alkil ini, yang dalam hal ini adalah gugus isobutenil, itu akan lebih tinggi prioritasnya daripada atom hidrogen. Nah, yang menarik adalah yang sebelah kanan ini, karbon ini mengikat ke atas adalah gugus isopropil, sementara ke bawah adalah gugus tersier butil. Di sini C mengikat 2C dan 1H, sementara di sini C mengikat 3C lainnya. Maka tersier butilnya lebih tinggi prioritasnya daripada isopropil. Jadi, 2 gugus yang prioritasnya tinggi, yaitu isobutenil dan tersier butil, semuanya berada di satu sisi. Maka ikatan rangkap ini berkonfigurasi Z atau Zusammen. Nama lengkapnya adalah Z 5 isopropil 266 trimetil hepta 24 diena. Contoh ketiga, bagaimana kalau ikatan rangkapnya ada pada suatu sistem siklik? Seperti dicontohkan pada sistem segi 10 ini. Nah, kita tahu segi 10 itu adalah berarti siklodekanol. Nah, di sini ada 3 buah rangkap. Dan Anda harus bisa menentukan bahwa rangkap yang ini, Anda bisa lihat gugus alkilnya ke kanan, di bawah ini gugus alkilnya ke kanan. Artinya ke sisi yang sama. Maka sementara sisi yang lain, dua-duanya adalah hidrogen. Maka kita bisa lihat gugus prioritas tinggi di sisi yang sama. Maka ikatan rangkap yang ini adalah Z. Di ikatan rangkap yang ini, alkil yang sebelah sini berlawanan sisi dengan alkil yang ini. Maka ikatan rangkap ini adalah E. Sementara di rangkap yang ini, alkilnya ke bawah, yang ini juga alkilnya ke bawah. Maka ikatan rangkap ini berkonfigurasi Z. Sesuai dengan posisi OH yang prioritasnya paling tinggi sebagai nomor 1, maka ini nomor 2 adalah Z, nomor 4 adalah E, dan nomor 6 adalah Z. Nama lengkapnya adalah 2Z, 4E, 6Z, siklodeka 246 trienol. Contoh keempat, bagaimana kalau ada 2 buah rangkap bukan dalam sistem siklik dan dua-duanya memiliki konfigurasi E atau Z. Seperti contoh ini. Kita lihat,
Karena keton prioritasnya lebih tinggi di sini, dia dapat nomor 2 di sini, maka ikatan rangkap yang di C3 dan 4 ini, kita bisa lihat di sebelah sebelah kanan, maaf, ke bawah itu adalah keton, ke atas hidrogen. Maka yang keton ini prioritasnya lebih tinggi. Sementara C yang sebelah kiri, ke bawah adalah etil, artinya dia CH2, yang selanjutnya CH2, CH3, artinya C mengikat 2H dan 1C. Sementara C yang ini adalah rangkap. Rangkap berarti dianggap ada 2 ikatan, jadi C ini mengikat 3 buah C, tidak ada lagi H di sini. Maka prioritas yang ini lebih tinggi daripada prioritas yang ke bawah. Jadi prioritas gugus rangkap ini lebih tinggi daripada prioritas etil. Maka posisi gugus prioritas tertinggi di sini berlawanan sisi. Maka ikatan rangkap di nomor 3 ini adalah E. Sementara ikatan rangkap yang di nomor 5 ini, kalau kita lihat C yang sebelah kanan, tentu saja kita bisa dengan mudah menentukan bahwa rangkap ini lebih tinggi prioritasnya daripada metil. Maka di sini prioritas tinggi ke bawah. Demikian pula yang sebelah kiri, karena atas itu adalah hidrogen, maka prioritas tinggi juga ke bawah, yaitu isopropil ini. Maka gugus prioritas tertinggi sama-sama ke bawah. Di sini adalah 6Z. Jadi ini adalah 5Z. Jadi di sini tadi 3E, di sini 5Z. Atau nama lengkapnya adalah 3E, 5Z, 4 etil, 5,7 dimetil, okta, 35 dien, 2 on. 4 contoh ini sekaligus mengingatkan Anda bahwa salah satu capaian pembelajaran yang diharapkan di kuliah ini adalah Anda bisa menamai dengan nama IUPAC dan stereokimia yang tepat untuk senyawa-senyawa yang memiliki pusat, bidang, atau sumbu stereogenik, termasuk alkena yang kita tahu adalah suatu diastereomer konfigurasi. Jadi di ujian Anda harus bisa menuliskan nama ini dari struktur atau menggambar struktur dari nama yang diberikan. Silahkan Anda coba berlatih kembali bagaimana menamai 4 ini sebagaimana yang dicontohkan. Demikian akhir video ini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan lebih jauh lagi pembahasan mengenai stereo deskriptor ini. Terima kasih.